Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang program linier untuk dua variabel dengan fungsi tujuan maksimasi. Jadi ada kasus seperti yang ada pada layar, di mana perusahaan PT Abadi 2, yaitu yang memproduksi lemari kecil dan meja sederhana. Keuntungan yang diperoleh dari satu unit lemari adalah 70.000 dan satu unit meja adalah 50.000. Untuk memperoleh keuntungan, PT Abadi 2 menghadapi kendala terbatasan jam kerja sebagai berikut, yaitu untuk pembuatan satu unit lemari dibutuhkan 4 jam kerja, satu unit meja dibutuhkan 3 jam kerja. Sementara untuk pengecatan, satu unit lemari dibutuhkan 2 jam kerja, dan satu unit meja dibutuhkan 1 jam kerja. Jumlah jam kerja yang tersedia untuk membuat lemari dan meja adalah 240 jam. Artinya, perusahaan hanya memiliki kapasitas produksi atau kapasitas kerja, yaitu 240 jam per hari, maksudnya ya. Sedangkan untuk jumlah jam kerja di pengecatan jumlahnya adalah 100 jam. Artinya tukang catnya maksimal dalam satu hari bisa memproduksi atau bekerja selama 100 jam. Ya, itu ya maksudnya. Kemudian berapa jumlah lemari dan meja yang sebaiknya diproduksi agar keuntungan perusahaan maksimum. Baik, kita mulai mengerjakan soal ini dengan menetapkan terlebih dahulu fungsi tujuan. Oke. Fungsi tujuan dari gambar ini atau dari soal ini bisa saya deskripsikan dengan bentuk seperti ini. Di mana untuk memproduksi meja saya beri variabel X1. Ya, jadi saya akan memberikan variabel X1 untuk X1 itu untuk jumlah meja, maksud saya jumlah lemari. Sementara X2 untuk jumlah meja. Sehingga saya bisa membuat hubungan matematis atau rumus matematis sebagai berikut, di mana fungsi tujuan itu disimbolkan dengan huruf Z, ya, dan kita mendapatkan angka 70.000 atau ya 70.000 ya, dikali X1, kemudian ditambah 50.000 dikali X2. Nah, persamaan ini kita bisa sederhanakan dengan cara menulis 7X1 ya, ditambah 5X2. Nah, nanti hasilnya dikalikan 10.000. Ya, ini sama saja. Oke. Selanjutnya, fungsi kendala atau yang sudah kita dapatkan di sini, yaitu kendala untuk pembuatan lemari. Ya, di mana lemari itu kalau kita tuliskan secara matematis, maka 4X1, 4 karena dia itu 4 jam kerja untuk lemari, dan lemari itu sendiri saya kasih notasi X1, ditambah 3 jam kerja untuk meja, 3 dikali X2, maka harus kurang dari sama dengan 240. Ingat, karena jam kerja maksimalnya 240, berarti tidak boleh lebih dari angka 240. Sementara di persamaan yang kedua, atau fungsi kendala kedua, kita menuliskan 2X1, karena 2 itu adalah jumlah jam kerja dari lemari, sementara X1 itu tadi adalah lemari, ditambah 1X2 kurang dari sama dengan 100. 100 didapat dari sini, di mana jumlah jam kerja untuk pengecatan maksimal 100 jam. Jadi harus kurang dari sama dengan 100 jam. Oke. Selanjutnya, persamaan ini ada juga yang disebut dengan persamaan non-negativitas, di mana angka X1 itu harus lebih besar daripada 0, dan X2 harus lebih besar daripada 0. Kenapa? Karena tidak mungkin kita memproduksi meja itu -1 dan -2. Nah, persamaan kedua ini adalah persamaan yang wajib ada di setiap persamaan
program linear. Baiklah, kita akan mulai untuk menghitung di papan tulis. Baik, saya mulai tuliskan. Di persamaan pertama adalah, atau fungsi tujuannya adalah Z sama dengan 7x1 ditambah 5x2. Hasil akhirnya dikalikan 10.000. Oke. Selanjutnya, dari persamaan atau fungsi kendala. Fungsi kendala. Fungsi kendala yang pertama adalah 4x1 ditambah 3x2 kurang dari sama dengan 240 jam. Yang kedua, 2x1 ditambah 1x2 kurang dari sama dengan 100. Yang ketiga, fungsi kendalanya adalah x1 harus lebih besar dari sama dengan 0. Dan fungsi kendala keempat, x1 harus x2 harus lebih besar sama dengan 0. Ini adalah fungsi kendala di kasus yang kita buat tadi. Nah, langkah selanjutnya adalah kita harus menggambarkan grafik dari kedua atau dari keseluruhan fungsi kendala tersebut, ya, karena kita menggunakan cara grafis. Oke. Untuk membuat grafik, kita harus menghitung terlebih dahulu, ya. Misalkan pada fungsi kendala nomor 1, angka x1-nya misalnya adalah 0. Ya. Sehingga jika x1-nya itu sama dengan 0, maka kita akan mencari x2-nya. Nah, berapa x2-nya? Yaitu kita bisa cari dengan cara mengalikan 4 dikali 0 ditambah 3 dikali x2 sama dengan 240. Nah, maka kita tulis sama dengan di sini. Tidak lagi kurang dari sama dengan. Ini hasilnya 0, sehingga x2 hasilnya adalah 240 dibagi 3, yaitu berapa ini? 80. Maka x2 di sini kita tulis 80. Ini semacam koordinat yang nanti kita gambarkan di grafis. Ini adalah angka pertama. Selanjutnya di angka kedua, kita coba kalau x2-nya adalah 0. Kita cari x1-nya. Ya. Nah, caranya sama seperti tadi, 4x1 ditambah 3 dikali 0 harus sama dengan 240. Pada persamaan ini, kita dapatkan x1 senilai 240, ini kan ada 0 ya, 240 dibagi 4 sama dengan 60. Oke, maka x1 adalah 60. Sementara x2-nya adalah 0. Oke, kita sudah dapatkan koordinat ini. Kemudian kita lakukan pada persamaan yang nomor 2 juga. Fungsi kendala kedua maksud saya, di mana kalau x1-nya adalah 0, maka x2-nya kita dapatkan nilai berapa ini ya? Jadi 2 dikali 0 tambah 1x2 sama dengan 100. Berarti kalau misalnya x1-nya 0, x2-nya adalah 100. Kita dapatkan. Kemudian di kasus kedua, jika x1 yang kita cari dan x2-nya itu 0, maka cara perhitungannya adalah 2 dikali x1, ingat x1 belum ada karena kita sedang mencarinya angkanya,
kemudian yang kita cari, kemudian 2x1 ditambah, maaf ini ditambah, x1 ditambah x2, karena x2 itu 0, kita tulis 0 saja, sama dengan 100. Jadi x2 nilainya adalah 50, didapat dari 100 dibagi 2. Sehingga kita tulis di sini 50. Jika sudah selesai, kita bisa menggambarkan grafik untuk persamaan fungsi kendala ini. Ya. Jadi dari persamaan ini kita pindahkan ke grafis. Saya gambarkan grafiknya terlebih dahulu. Oke. Ini grafik sumbu X2, dan ini sumbu grafik X1. Ini X1, dan ini adalah grafik X2. Nah, jika kita lihat di perhitungan kita tadi, pada fungsi kendala nomor 1, nilai X1 0, X2 80. Kita tulis ya. Yang ini kita gambarkan di grafik 0 dan 80. 0 dan 80 berarti X-nya 0, tingginya adalah 80. Anggaplah 80 ada di sini. Oke, ini adalah koordinat 0,80. Yang pertama tadi. Kemudian di yang kedua adalah 60,0. Berarti kita tulis 60 itu asumsinya di sini misalnya. Ini 60 ya. 0 itu di sini ya. 60,0 itu di sini. Sehingga kita tarik kedua garis itu, ketemulah garis seperti ini. Ya, seperti ini. Nah, setelah kita menggambarkan area atau garis seperti ini, kita harus mencari tahu pada area mana yang disebut area yang visible. Dalam artian mengikuti dari persamaan tadi. Persamaan tadi adalah 4x1 ditambah 3x2 harus kurang dari sama dengan 240. Nah, untuk mengecek daerah mana yang layak, kita ambil angka random dari koordinat yang ada di sini. Misalkan saya ambil koordinat 0,0 yang ada di sini, yang artinya dia ada di bawah dari garis yang saya gambar. Saya coba di sini. Jika koordinat ini 0,0, artinya kan X1-nya 0 dan X2-nya kan 0. Ya. Jadi keduanya ini 0, maka saya masukkan ke rumus 4 kali 0 ditambah 3 kali 0 kurang dari sama dengan 240. Nah, hasilnya adalah 0 dan 240. Nah, persamaan ini sudah benar. Berarti asumsi kita bahwa arah daerah layak atau daerah visible adalah mulai garis yang saya buat tadi dan arahnya harus ke bawah semua. Nah, itulah maksud dari daerah mana yang akan menjadi hasil dari perhitungan kita nanti. Oke, ini saya hapus terlebih dahulu. Oke, saya beri tanda daerah yang layak, saya beri warna merah. Lakukan perhitungan yang sama untuk di kasus berikutnya, yaitu yang ini. 0,100 dan 50,0. 100 itu di sini. 50 harusnya di sini. Oke, saya pakai garis yang warnanya beda, misalnya hijau. Oke,
Ini adalah garis untuk persamaan yang kedua, di mana area visible harusnya, karena dia kurang dari sama dengan 100, hasilnya ke bawah nanti. Oke. Kemudian persamaan non-negativitas yang X1 itu harus lebih besar daripada sama dengan 0, berarti daerah layaknya harus ke arah sini. Kemudian kalau X2 harus sama dengan atau lebih besar daripada 0, berarti daerah visible-nya adalah di atas ini. Nah, daerah perpotongan dari keseluruhan persamaan tadi, inilah yang saya kasih garis warna biru. Nah, ini adalah yang menjadi daerah yang layak terhadap persamaan yang atau fungsi kendala yang kita gambarkan tadi. Nah, di sini kalau kita lihat ada beberapa titik, ya saya beri tanda warna merah saja. Titik ini 1, titik kedua, titik ketiga, dan titik keempat. Nah, titik pertama ini nilainya 0,0, titik berikutnya ini 0,80, titik yang ini nilainya adalah 50,0. Nah, titik ini kita cari, ya. Kita cari dengan cara perpotongan dari dua persamaan. Perpotongan dari dua persamaan kita bisa gunakan rumus eliminasi. Di rumus eliminasi ini kita bisa langsung saja menggunakan angka yang ada. Oke. Perpotongan dari garis ini kita cari ininya rumusnya, yaitu dengan cara eliminasi. Oke, saya tulis saja persamaan pertama yang warna hitam tadi adalah 4x1 ditambah 3x2 sama dengan 240. Dan kemudian 2x1 ditambah 1x2 sama dengan 100. Misalkan di eliminasi pertama, saya mau menghilangkan angka x1. Sehingga semuanya saya kali dengan 2. Supaya apa? Supaya hasilnya adalah 4 dan nanti x1 nilainya hilang. Maka setelah dikalikan 4, 4x1 ditambah 3x2 sama dengan 240. Kemudian yang ini menjadi, karena dikali 2 ya, 4x1 ditambah 2x2 sama dengan 200. Ini saya kurangi, sehingga saya dapatkan angka 0 ditambah x2 sama dengan 40. Oke, jadi bisa kita simpulkan di sini tingginya adalah 40. Oke. Kemudian kita cari sumbu dari x1-nya. Caranya sama, kita tinggal mengkalikan, ini saya hapus dulu. Di kasus berikutnya, angka x2 yang saya akan ubah jadi 0. Sehingga seluruh angka di sini saya kalikan 3. Agar ketika dikurangi dengan angka ini, bisa menjadi 0. X1 ditambah 3x2 sama dengan 240. Kemudian ini saya kali 3 berarti 6x1 ditambah 3x2 sama dengan 300. Ini saya kurangi sehingga kita dapat min 2x1 tambah 0 dikurangi 60. Sehingga x1
adalah min 60 dibagi min 2, yaitu 30. Sehingga ini posisinya adalah 30. Nah, jadi titik ini sudah kita dapatkan, yaitu di koordinat 30,40. Jika sudah, kita bisa menggambarkan fungsi tujuan, grafik fungsi tujuan, yaitu di mana kita dapat tujuan tadi kita sudah dapatkan angkanya, yaitu 7x. 7x. Saya hapus dulu ini. Saya hapus dulu. Oke. Selanjutnya adalah 7x1 ya, atau Z sama dengan 7x1 ditambah 5x2. Nah, di sini angka Z itu bisa kita ubah dengan angka terserah kita. Yang penting untuk memudahkan adalah kelipatan dari angka 7 dan 5. Misalkan saya pakai angka Z itu adalah 350. Ya. 7x1 tambah 5x2. Kenapa saya pakai 35? Karena 35 adalah perkalian dari 7 kali 5. Kemudian kenapa saya pakai 350 dikalikan 10? Supaya nanti mendekati angka-angka yang ada di sini dalam penggambarannya. Misalnya X1 adalah 0, maka saya akan bisa mendapatkan X2 dengan nilai, jika ini 0, berarti angka X2 adalah 70. Ya, ini langsung saja. Dari mana 70? Didapat dari, jika ini hasilnya 0, berarti kan 350 dibagi 5, itu sama dengan 70. Sementara jika saya mendapatkan, saya mencari X1, berarti saya harus X2-nya yang diubah menjadi 0. Jika X2 di sini ini 0, maka otomatis 5 kali 0 adalah 0. Dan X1 mendapatkannya adalah cukup 350 dibagi 7, sehingga kita dapat hasil 50. Di sini kita bisa menggambarkan garis fungsi tujuan atau garis Z, di mana koordinat pertama adalah 0,70, berarti dia itu posisinya di sini. 0,70 itu di sini. 70. Kemudian angka kedua adalah 50,0, angkanya di sini, berhimpitan. Sehingga jika saya tarik garis di antara kedua itu, hasilnya seperti ini. Oke. Garis merah ini harus kita geser ke arah atas, ya, sampai ketemu pada perpotongan dari segala fungsi kendala yang paling luar. Nah, kebetulan terluarnya adalah di titik ini, di garis ini ya. Jadi kalau saya awalnya di sini, yaitu berhimpitan dengan koordinat yang paling bawah, ketika saya tarik ke atas pelan-pelan, oh ini akan ketemu di titik yang di koordinat 080 ya, yang paling atas tadi, titik ke, dan ketika saya pindah lagi ke kanan, dia akan ketemu di titik yang berpotongan 30-40 kita tadi, koordinat 30-40. Nah, yang saya maksud 30-40 itu koordinat yang ini. Nah, maka ini kita bisa sebut dengan solusi yang optimal atau nilai yang kita cari. Jadi 30 itu adalah X1 dan 40 adalah X2. Artinya kita akan memproduksi 30 apa itu namanya lemari, dan kita akan memproduksi 40 meja. Nah, jadi keuntungannya berapa besar? Ya tinggal kita kalikan saja kebersamaan tadi, yaitu 70.000 ya
dikali 30 meja, 30 lemari, itu hasilnya adalah 200 atau 2.100.000. Kemudian yang 50.000 dikali 40 hasilnya adalah 2 juta. Sehingga keuntungan maksimum adalah 4,1 juta. Ya. Dan keuntungan ini didapatkan dengan cara memproduksi 30 lemari dan 40 meja. Oke, demikianlah tutorial untuk kasus maksimasi pada program linier metode grafis. Terima kasih.